Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih melimpahkan nikmatnya serta rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ramadan ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, di tahun ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci ini. Bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan limpahan amal ibadah. Di bulan yang penuh ampunan ini senantiasa kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga mulut kita. Kita harus senantiasa menutup mulut kita. Menutup mulut kita bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tetapi kita harus menjaga mulut kita agar terhindar dari omongan-omongan yang bisa membuat kita menambah dosa-dosa kita. Tahukah anak-anakku sekalian, dosa-dosa yang sering dibuat oleh mulut kecil kita ini? Mungkin kalian sering mendengar dosa yang sering dibuat oleh mulut kecil kita ini tanpa kita sadari, yaitu menggunjing seseorang atau biasa disebut dengan ghibah. Dosa ghibah adalah dosa yang sangat besar sekali. Menggunjing, membicarakan aib seseorang tanpa sepengetahuan mereka, sekalipun aib itu benar ada pada dirinya. Ini adalah disebut dengan ghibah. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan dengan gambaran yang sangat luar biasa, buruk sekali pada pelaku yang menggunjing seseorang atau menggunjing temannya tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian sudah memakan bangkai saudara kalian sendiri? Jika kalian tidak sudi memakan bangkai saudara kalian sendiri, maka dari itu jangan sekali-sekali kalian menggunjing saudara-saudara kalian sendiri. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur menggunjing saudara kita sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Dan kita sudah menyesal. Sementara tidak hanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga tidak mendapat ampunan dari saudara-saudara kita yang telah kita gunjing atau yang telah kita bicarakan. Allah belum memaafkan kita sebelum orang yang kita bicarakan itu memaafkan kita. Apakah kita harus berterus terang kepada orang tersebut bahwa kita telah menggunjingnya di belakangnya? Kalau kita misalkan harus berterus terang kepada orang tersebut, apakah dia akan menerima permintaan maaf kita? Apakah dia tidak akan sakit hati dengan kita? Atau mungkin kita bisa meretakkan persaudaraan kita. Maka dari itu ada 3 hal yang kita lakukan untuk mendapat ampunan dari saudara-saudara kita yang kita sudah ghibah atau kita sudah bicara di belakang mereka. Yaitu yang pertama, memuji orang tersebut yang pernah kita ghibah. Memujinya di mana? Menjunjung atau memujinya di tempat di mana saudara kita atau orang tersebut itu pernah kita gunjingkan atau pernah kita bicarakan, baik itu mungkin di tempat umum atau di tempat majelis atau di mana sesuai dengan yang sudah pernah kita gunjingkan. Yang kedua yaitu memuji atau memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut di hadapan orang-orang yang menghibah atau yang sudah pernah mendengar gibahan kita atau yang sudah pernah mendengar gibahan kita. Dan yang terakhir yaitu pastinya dengan mendoakan saudara-saudara kita dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan saudara-saudara kita yang telah kita bicarakan. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.